Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Kurniawan Agis, NIM 63010100045. Program studi perbankan syariah kelas 3B. Saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Keuangan 2. 1. Apa yang saudara ketahui tentang hedging, kemudian bagaimana perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar? Hedging adalah strategi manajemen risiko yang digunakan untuk membatasi dampak kerugian dari fluktuasi harga di pasar perdagangan. Bagaimana perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar? Aset lancar dibeli dengan tujuan untuk simpanan, di mana selanjutnya bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, perputaran kas perusahaan, dan sebagai kas investasi. Sedangkan aset tetap dibeli dengan sengaja untuk menunjang proses produksi. Pada kedua aset tersebut tetap diberlakukan hedging. Jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar, kerugian saat kondisi pasar fluktuatif akan menjadi sangat besar secara singkat. Hedging adalah asuransi bagi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan falas. Pertanyaan kedua, investasi mana yang lebih aman? Kemudian jelaskan. Menurut saya saham. Karena jika seseorang yang memiliki saham di perusahaan A punya hak untuk mendapatkan profit serta aset perusahaan tersebut, dikarenakan saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau suatu badan usaha dalam suatu perusahaan, maka orang atau pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan bahkan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal. 1. Biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Yang kedua, biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut WACC, atau Weighted Average Cost of Capital. Yang keempat, di situasi pandemi COVID-19, banyak investasi terkena dampak sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan terdampak pada perekonomian negara. Bagaimana solusi yang bisa dijelaskan? Yang pertama, 1. Apabila investasi yang Anda lakukan terlihat merugi, solusi investasi yang pertama adalah untuk tidak langsung terbawa emosi. Yang kedua, jangan terlalu banyak menanam saham. Apabila Anda memilih instrumen investasi saham, solusi investasi di saat pandemi yang berikutnya adalah dengan tidak menanam saham terlalu banyak di satu perusahaan. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Bila investasi yang Anda lakukan belum mengalami kegagalan, maka sebaiknya jangan langsung memutuskan untuk berinvestasi pada bisnis lain. Yang keempat, menjelajahi pilihan instrumen investasi yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.